Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Puji syukur saya panjatkan atas kesempatan kali ini untuk berbagi firman Tuhan. Kali ini saya akan membahas Matius pasal 3. Mari kita baca. Matius 3. Pada masa itu, Yohanes Pembaptis datang berkhotbah di padang belantara Yudea dan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Karena ia inilah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, "Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia." Yohanes mengenakan pakaian dari bulu unta dengan sebuah sabuk kulit melingkari pinggangnya, dan makanannya adalah tanaman belalang dan madu hutan. Maka orang-orang Yerusalem dan seluruh Yudea serta seluruh wilayah sekitar Yordan datang kepadanya. Dan mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan sambil mengakui dosa-dosa mereka. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang pada baptisannya, ia berkata kepada mereka, "Hai keturunan ular beludak, siapakah yang telah memperingatkanmu untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir untuk berkata di dalam dirimu, Abraham adalah bapa kami. Sebab aku berkata kepadamu, Elohim sanggup membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Sekarang juga, kapak telah tersedia pada akar pohon. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Sesungguhnya aku membaptiskan kamu dengan air untuk pertobatan. Tetapi Dia yang datang sesudah aku lebih berkuasa daripada aku, untuk membawakan kasut-Nya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di tangannya ada alat penampi untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan Dia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi jerami akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan. Kemudian datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi saat ini, karena demikianlah seharusnya kita menggenapi seluruh kebenaran." Maka ia pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Maka tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Roh Elohim turun bagaikan seekor merpati yang datang ke atasnya. Dan satu suara dari sorga berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Yesus telah dibaptis dan Bapa mengakuinya sebagai putra yang terkasih. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis menunjukkan ketaatan Yesus atas kehendak Allah Bapa, serta kerendahan hati Yesus meminta baptisan dari Yohanes yang dalam tanda kutip levelnya atau derajatnya lebih rendah daripada Yesus. Yohanes sendiri mengakui hal tersebut. Jadi di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau jabatan kita demi kepentingan pribadi kita. Sekilas kita perhatiin Matius pasal 3 ini ada kesan bertolak belakang. Yesaya menggambarkan Mesias itu sosok yang cinta damai, penuh kasih, dan pemaaf. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis menggambarkan Mesias itu adalah sosok hakim yang tegas, adil,
dan tidak pandang bulu dalam menghukum. Tetapi di balik gambaran yang bertolak belakang ini, ada satu kesamaan yang ditampilkan. Kesamaan keduanya itu adalah situasi keselamatan, dalam kurung bagi yang berhak. Yesaya menggambarkan situasi yang damai, harmoni, dan penuh sukacita itu semuanya serba indah. Tapi tidak berarti semuanya serba mudah dan manis. Kita juga harus menyadari dinamika proses menuju ke arah damai tersebut. Tidak bisa tidak, harus ada tindakan yang namanya pertobatan. Ada sikap dan tekad mau mengikuti jalan Tuhan. Pertobatan radikal inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam kata-katanya yang tajam. Situasi damai atau keselamatan itu, kalau kita lihat, yang menuntut keterlibatan manusia. Nah, keterlibatan inilah yang kita sebut pertobatan. Makna dasar dari pertobatan itu sendiri adalah berbalik, meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu kejahatan kita, dan berjalan menuju ke arah yang sebaliknya, yang berlawanan, yaitu ke arah yang terang di dalam Tuhan. Keputusan untuk berbalik dari dosa menuju kepada keselamatan di dalam Kristus menyangkut hal menerima Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Jadi pertobatan juga termasuk pergantian penguasa atas diri kita, yaitu dari dulunya penguasaan iblis kepada penguasa Kristus dan firman-Nya. Seperti yang tertulis juga di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi pertobatan merupakan satu keputusan yang sukarela, tidak ada yang namanya paksaan atau kehendak bebas untuk memilih mau bertobat atau tidak. Tapi itu juga dimungkinkan oleh kasih karunia dari Tuhan yang memberi mereka kemampuan untuk mendengar, percaya kepada Injil. Seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dalam bertobat itu juga plus ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Artinya Tuhan berkenan kepada kita. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan juga, kitanya pasti tidak ada niat untuk bertobat juga. Jadi syarat mutlak untuk memiliki dan mempertahankan anugerah keselamatan itu adalah harus adanya pertobatan yang bersumber dari iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya ambil contoh di sini Saulus atau Paulus yang dari awalnya yang sangat membenci orang Kristen, tapi karena campur tangan Tuhan bekerja atas diri Saulus itu, maka Saulus bisa bertobat, berbalik arah 180 derajat dari seorang yang membenci pengikut Kristus menjadi seorang rasul, sampai
dia menulis hampir sepertiga kitab Perjanjian Baru di Alkitab yang kita gunakan sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, kalau seorang kepala negara atau raja yang akan berkunjung ke suatu tempat, utusannya pasti menyiapkan semua keperluannya. Jadi sebelum kepala negara atau raja itu sampai di suatu tempat, yang datang duluan pasti utusannya itu. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Jadi pas kepala negara atau raja itu sampai, semua kebutuhannya udah disiapkan semuanya. Nah, jadi di sini Yesus adalah raja dan Yohanes Pembaptis adalah utusan khusus itu yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus dengan cara membaptis dan mewartakan berita tentang Mesias, yaitu kedatangan Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan kita semua. Terus di sini dikatakan juga orang-orang Farisi dan Saduki yang datang kepada Yohanes. Kedua golongan ini adalah kelompok agama utama di kalangan Yahudi ya. Mereka itu sangat mentaati hukum Taurat Musa ya dengan penafsiran manusiawi mereka. Kalau di sini saya bilang ya orang-orang munafik. Mereka itu percaya Mesias yang akan datang adalah seorang penguasa bumi yang akan membantu bangsa Yahudi bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Yang kala itu kan bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi ya. Dan bersama-sama mereka akan menguasai dunia. Sehingga mereka sangat menentang Yesus disebut sebagai Mesias sampai pada saat ini. Kedua golongan ini justru dikecam habis-habisan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis menyebut mereka sebagai ular beludak. Yohanes menyuarakan dengan keras bahwa orang-orang munafik tidak akan pernah luput dari murka Allah. Untuk itu Yohanes benar-benar mengajak mereka agar dengan sungguh-sungguh memberikan diri mereka dibaptis sebagai tanda telah bertobat dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan bagi diri mereka. Yohanes juga mengatakan bahwa pertobatan sejati haruslah berbuahkan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi di sini dia memberitakan cuma ada dua jalan. Bagi yang mau bertobat dan percaya berarti mendapat keselamatan. Kalau tidak ya menerima penghakiman. Orang-orang Farisi dan Saduki disebut sebagai ular beludak yang suka menyerang orang tiba-tiba gitu ya. Karena mereka keturunan Abraham. Mereka ini berpikir mereka aman, pasti selamat. Maka Yohanes Pembaptis menghardik mereka. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apakah kita ini mengaku Kristen karena keturunan saja? Ataukah kita benar-benar bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi diri kita? Jangan mentang-mentang bapaknya pendeta, atau gembala sidang, atau kakek atau neneknya anggota majelis gereja, itu tidak menjamin.
Kita tidak diselamatkan karena garis keturunan ya. Pertobatan di hadapan Tuhan itu adalah tanggung jawab masing-masing individu. Kalau kita melakukan itu, tangan Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti berkenan. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dan akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan pada akhirnya akan berkuasa untuk menghukum mereka yang tidak percaya. Jadi Yohanes dengan rendah hati mengakui bahwa Mesias yang datang yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Seperti yang tertulis di kitab Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat. Roh Kudus juga akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menegur dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus juga adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhan. Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa salah satu tugas Mesias adalah membaptis para pengikutnya dengan Roh Kudus dan api, yaitu suatu baptisan yang memberikan kuasa yang luar biasa untuk hidup dan bersaksi bagi Kristus. Bagi kita yang sudah mendapatkan Roh Kudus di dalam diri kita itu, maka kita telah mendapatkan jaminan keselamatan bagi diri kita di akhir zaman. Ya, dengan catatan kita tetap bertindak sesuai dengan ajaran Kristus. Salah satu usaha manusia untuk menyambut dan menyongsong Tuhan itu adalah dengan bertobat dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Karena tanpa pertobatan itu mustahil manusia akan layak di dalam kerajaan Allah. Iman yang benar akan menghasilkan pertobatan. Dan karena pertobatan itu, maka tangan Tuhan akan menyertai kita. Pertobatan yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Untuk itu, marilah kita wujudkan pertobatan itu dengan merendahkan diri kita dan berbalik dari jalan yang salah. Kita mesti pahami di sini, pertobatan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia, namun justru mendatangkan limpahan berkat bagi diri kita. Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kita, mengampuni dosa kita, dan memulihkan serta menyertai hidup kita menjadi penuh pengharapan. Kalau saya boleh kasih contoh diri saya sendiri ini. Latar belakang saya dari keluarga Buddha. Sedangkan diri saya sendiri, saya tidak percaya yang namanya agama sama Tuhan. Di keluarga saya juga agama Buddha itu juga lebih ke tradisi, tidak ada yang mengajari secara serius juga dalam keluarga. Saya sempat bekerja dulunya di Pontianak. Ya, kerja bagus ya, karir saya menanjak terus. Sampai suatu saat saya bosan bekerja, saya ingin merantau. Nah, saya ke Jakarta. Terus di Jakarta di sini saya juga nggak kerja lagi, saya memulai usaha sendiri. Usaha saya juga berjalan dengan lancar ya, sampai semua yang saya inginkan saya punya.
Sampai suatu ketika saya berkeluarga. Terus keluarga saya itu hancur. Kami cerai karena berbagai faktor ya. Setelah saya cerai dari mantan istri saya itu ya, saya berpisah dengan anak-anak saya. Saya tambah pesimis dengan apa yang namanya agama sama Tuhan. Dalam hati saya protes. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, kenapa hidup saya sampai begini? Sampai hancur begini? Apa salah saya? Saya tidak pernah berbuat salah kok dalam hidup ini kepada orang lain. Usaha saya juga saya rintis dengan cara yang jujur. Tidak ada yang namanya hasil kedukun segala macam, enggak. Semua hasil keringat saya sendiri. Kok keluarga saya masih bisa hancur? Saya sempat stres. Saya tambah menyalahkan diri sendiri, tambah menyalahkan Tuhan kalau itu memang Tuhan itu ada. Sampai suatu ketika, Tuhan memang benar-benar tidak ada. Kalau Tuhan ada, nggak mungkin saya begini. Sampai suatu ketika, saya ketemu istri saya yang sekarang ini. Namanya Novi. Sejak kita menjalin hubungan kurang lebih 6 tahun. Dia inilah yang menginjili saya terus-menerus sepanjang PDKT kami ya, hubungan kami ini ya. Tapi saya tetap menolak. Saya tetap berdebat dengan dia. Semua yang dia injilkan kepada saya tolak mentah-mentah. Terus saya bantah terus. Ya mungkin penyampaian dia juga tidak pas. Tidak ada yang masuk ke otak saya dan ke hati saya. Sampai suatu saat, di sini saya boleh kasih tahu, hubungan kami ini ditentang orang tua saya. Kita backstreet lama, saya berbohong terus sampai disuruh bersumpah oleh orang tua saya. Saya ketawa aja, saya ini nggak percaya Tuhan kok. Apalagi setan, apalagi neraka, bagi saya nggak ada itu. Ya udah, saya dalam hati ketawa aja, mau sumpah aja. Jadi kami tetap menjalin hubungan. Sampai suatu ketika saya diultimatum, saya disuruh memilih oleh orang tua saya. Memilih usaha sama harta saya, Novi ini. Terus saya pilih Novi, saya keluar. Jadi saya udah jelasin dengan si Novi. Ini kalau saya keluar, saya tidak bawa apa-apa loh. Nol besar loh. Kamu masih mau terima saya? Dia bilang oke, tetap diterima. Jadi saya mantapkan hati, saya keluar dari usaha saya, tinggalin usaha saya, rumah saya, semuanya saya tinggalin. Jadi saya memilih Novi. Terus si Novi nasihatin terus, cobalah berdoa, kata dia, percayalah kepada Tuhan. Saya masih masih nggak terima sih ya, kalau boleh dibilang ya. Tetap gitu aja. Terus kita kan udah serius, kita mau menikah ya. Menikah ini si Novi maunya menikah ada pemberkatan di gereja. Bagi saya udahlah, saya turutin aja lah kemauan dia. Kita cari gereja yang bisa. Banyak kita keliling ya. Kebanyakan nggak bisa. Terus kita dapat info di GYK sini. Kebetulan sepupunya Novi pemberkatan di gereja ini juga. Kita datanglah ke gereja sini. Kalau nggak salah akhir Agustus tahun 2021 ya. Jadi pada saat itu dalam pikiran saya cuma butuh surat pemberkatan itu. Jadi apa kata pendeta itu, ya saya anggap angin lalu aja lah. Saya masih berpikiran begitu sampai di pintu gerbang GYK itu. Tapi ya lucu ya, bukan lucu, memang boleh dibilang ya, cara kerja Tuhan ya. Saya yang awalnya tidak serius, di situ titik balik hidup saya. Setelah saya ketemu Mukse Yakob. Di situ awalnya sih saya masih gimana bilangnya ya. Cuman sekitar basa-basi lah. Kalau saya bilang apa lu kata, ya udahlah, yang penting saya dapat surat pemberkatan nikah saya. Saya yang awalnya tidak serius sama tetap kekeh tidak mau menerima Tuhan Yesus, malah berbalik 180 derajat. Awalnya saya didoakan oleh Mukse Yakob.
Saya orangnya jarang menangis. Tapi kali itu saya dibuat menangis. Saya disuruh memaafkan semuanya yang pernah bersalah kepada saya. Terus merelakan semua kepahitan-kepahitan hidup saya ya. Sampai saya diajarin mendengar suara Tuhan. Di situ saya titik balik hidup saya. Awalnya yang saya tidak percaya Tuhan sama sekali, yang saya anggap omong kosong kalau yang namanya Tuhan. Sampai si Novi sering mengingatkan saya tidak boleh begitu, tidak boleh ngomong begitu. Saya ketawain. Tapi ya itu cara kerja Tuhan atas diri saya. Kita tidak terselami oleh kita ya. Saya sendiri udah mengalaminya. Dari situ saya dari yang tidak percaya berubah 180 derajat, mau membuka hati saya, pikiran saya untuk menerima Tuhan. Di sini saya belajar tentang Yesus yang dalam arti sebenarnya. Kalau bicara Kristen, saya sekolah 9 tahun di sekolah Katolik. Cuman bagi saya Kristen itu cuma sebatas pelajaran di sekolah doang. Nah, di sini di gereja ini saya bertumbuh menjadi benar-benar yang darinya saya ateis tidak percaya menjadi percaya. Sampai saya ada di depan ini untuk membagi firman Tuhan. Kita harus memiliki hasrat untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Sebab itulah tujuan kita menjadi hamba Tuhan. Kita merendahkan diri. Kehendak kita harus tunduk di bawah kehendak Tuhan. Akhirnya tujuan dari semua itu kita dimuliakan. Dan melalui kita kemuliaan Tuhan terpancar bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang tidak mau bertobat pada akhirnya akan dipisahkan. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan mendapat hidup kekal. Tuhan memberkati. Amin.